Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Lanjut ke cerita. Panel berpindah di Amerika Utara, tepatnya di gedung DP Crown. Tentu, perusahaan itu adalah salah satu dari 4 bank terbesar di Amerika Utara. Di dalam DP Crown, satu ruang rapat, nampak karyawan yang sangat cantik bernama Emily sedang menunjukkan transaksi dan proposal kepada para VVIP di Amerika Utara. Sambil melihat berkas transaksi tersebut, pria bermata sipit bertanya, "Senang bertemu dengan Anda." "Ah, ini jenis transaksi swap ya." Namun sebelum itu, Mimin jelasin, transaksi swap itu adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Namun, menurut pria bermata sipit tersebut, ia harus mereviewnya terlebih dahulu. Akan tetapi, saya tidak ingin membuang waktu Anda. Sebelum itu, siapa yang akan menerima penawaran ini? Mendengar pertanyaan pria bermata sipit itu, Emily berupaya masih tetap tersenyum. Emily berkata, "Lebih baik bisa Anda amati proposalnya dengan lebih rinci lagi. Proposal tersebut dari Jonathan Investment. Itu sama saja adalah Party B." Dan setelah Emily mengatakan hal demikian, pria bermata sipit tersebut membaca proposalnya. Namun setelah membacanya cukup lama, ia pun nampak sangat terkejut. "Bu Emily, bukan saya akan menentukannya. Biar saya antarkan Anda ke Dewan Penanggung Jawab." Menurut pria bermata sipit, apabila kita ambil semua bunga Bank Hong Kong itu, ya tentu itu akan bisa naik 100%. Tetapi konsekuensinya, pendapatan Jonathan Investment akan turun secara drastis. Setelah mendengar penjelasan dari pria bermata sipit, pria botak itu pun kini ikut andil bertanya, "Berapa yang Anda inginkan untuk ini?" Sambil tersenyum, Emily menjawab, $500 juta. Mendengar total yang diinginkan Emily, membuat pria botak itu berupaya menahan tawanya. Ya tentu saja, melihat VVIP Amerika Utara merasa proposalnya yang tak masuk di akal itu, Emily bergumam, itu tepat sekali. Menurutnya juga, proposal ini sangat lucu baginya. Menaikkan suku bunga 50% itu saja sudah cukup gila. Akan tetapi 100% itu, apa mungkin dengan cara itu bisa mendapatkan keuntungan? "Jonathan, kau sialan. Apa benar kau meminta kami melakukan ini?" tanya Emily di dalam hatinya. Dan setelah bergumam seperti itu, VVIP botak itu berkata, menurutnya ini sepertinya kesepakatan yang bagus. Mari tanda tangani kontraknya. Di dalam hati pria botak, ia bergumam, "Aku telah mereview kontrak ini berkali-kali. Ya sepertinya memang tak ada fraud. $500 juta. Hahaha, kau boleh saja ambil uangnya," gumam pria botak itu. Karena kesepakatannya telah disetujui, akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan. Tak lupa, Emily berucap terima kasih kepada pria botak. Dengan hal ini, Jonathan Investment tak sabar untuk membangun kerjasama yang baik dengan DP Crown. Walaupun mereka berdua saling sepakat, namun di dalam hati mereka berdua, mereka sudah tak ingin bertemu lagi. Setelah kejadian tersebut, kini panel berpindah di Korea Selatan. Setelah mendapatkan kabar baik dari Emily, Jonathan pun menginformasikan kepada Sunho apabila persiapannya sudah terlaksana. "Aku telah bertaruh semuanya
semuanya bernilai 5 miliar dolar. Sambil tersenyum, Sun Ho menjawab, dengan hal ini, begitu surat utangnya telah selesai, akan jadi giliran kita. Dan setelah Sun Ho mengatakan hal demikian, kini kita akan kembali 2 bulan yang lalu. Pada bulan Oktober, ketika Sun Ho baru saja datang ke perusahaannya, melihat Jonathan begitu sangat lesu, ia pun bertanya, "Sekarang, berapa kerugianmu sejauh ini?" Jonathan menjawab, "Kau tahu sendiri kan, aku tak bisa menghitungnya." Namun setelah mengetahui kerugian tersebut, menurut Sun Ho, dengan tanggal dan jumlah yang berbeda, bertaruh di pasar saham global tanpa terlacak, ya tentu itu cukup sulit. Pasar saham termasuk Asia bertahan pada tren cukup naik, meski jika kulakukan, itu sulit untuk mengawasi dampak buruk yang akan terjadi pasar saham. Dan setelah Sun Ho bergumam seperti itu, nampak Jonathan begitu sangat putus asa akan kejadian ini. Menurutnya, dirinya tidak bisa mengira akan mempertaruhkan segalanya dengan mengikuti perkataan Sun. Sekarang, suku bunga naik sampai 300%. Ia pun kini mengingat perkataan Sun Ho sebelum ini dimulai. Sun Ho berkata kepadanya bahwa Hong Kong, mereka akan hancur di pasar saham oleh tangan kita. Tentu saja, Jonathan saat itu begitu sangat terkejut. Walaupun begitu, menurut Jonathan, itu sangat mustahil akan terjadi. Tapi, karena Jonathan sudah percaya kepada Sun Ho, ia pun berupaya berpikir positif saat itu. Ia pun berkata kepada Sun Ho, "Maksudku, apa benar Hong Kong akan melakukan tindakan gila itu?" Dan Sun Ho pun membenarkannya. Sun Ho bisa memastikan itu. Ini satu-satunya cara menyingkirkan para trader. Mimin jelasin apa yang dimaksud trader. Itu tidak lain orang yang menjual belikan instrumen investasi trade dalam waktu yang singkat. Mendengar jawaban tersebut, Jonathan pun bertanya kembali, "Jadi kau kira dengan itu mereka akan menyerah begitu saja?" Dan lagi-lagi Sun Ho membenarkan perkataan Jonathan. "Aku sudah mengeceknya. Ini satu-satunya cara untuk menyingkirkan para trader," balas Sun Ho dengan serius. Walaupun perkataan Sun Ho ada benarnya, ya tetap saja Jonathan masih ragu akan rencana ini. Menurutnya, Hong Kong dan Jepang adalah benteng pertahanan keuangan Asia. Tempat yang ingin kurayu itu tidak lain Jepang. Akan tetapi, jika aku mengacau dengan Jepang, otoritas Amerika Serikat takkan diam saja. Tentu, yang tersisa itu tidak lain negara Korea Selatan. Dan jelas, Sun Ho membenarkan perkataan Jonathan. Tepat sekali, itu tidak lain negaraku, yaitu Korea. Sun Ho pun menjelaskan detailnya. Di waktu itu, Korea mengimplementasikan aturan keuangan yang sepenuhnya melarang intervensi dan investasi asing. Itulah kenapa para trader menyasar ke Asia Tenggara dan menyebarkan indeks ketakutan. Mereka menyerang Hong Kong yang tak punya kesempatan menang melawan Korea, dan itu membuat indeks ketakutan memuncak. Investor Korea yang ketakutan akan menarik lagi investasi mereka untuk menarik uang mereka kembali daripada memberi pinjaman pada perusahaan. Karenanya, Korea akan anjlok dari dalam. Ketakutan akan meningkat dan kemungkinannya negara yang menuju kebangkrutan. Saat itu, bagi para trader menarik semua investasi yang telah lama mereka kumpulkan. Tapi kini, situasinya akan berbeda. Setelah berkata hal demikian, kini Sun Ho pun duduk di kursinya. Melihat Sun Ho seperti itu, Jonathan berkata, "Hai Sun, jangan bilang." Namun, belum selesai perkataan Jonathan, Sun Ho pun mengatakan kepadanya, "Sekarang, mari kita pergi ke pasar saham Hong Kong. Ya tentu saja, mari kita siram bensin di sana." Dan ketika Sun Ho dan Jonathan masuk melihat saham Hong Kong sekarang ini, dari nilai harga 100 juta dolar hingga naik 1 miliar dolar, konsol, network, industri besar, dan kimia, sangat jelas harga saham semua korporasi di Hong Kong telah menurun, kecuali bank. Dengan hal ini, kita harus meyakinkan mereka. Lagi-lagi, tiba-tiba saja Jonathan menginformasikan Sun Ho bahwa sekarang ini ada begitu banyak orang yang mengikuti kita. Mendengar kabar buruk itu, tentu saja menurut Sun Ho, jika kita tertangkap, babak ini jelas akan tamat. Akan tetapi, ini terlalu awal untuk mengambil kesimpulan. Tapi, hei Jonathan, kau harus pertahankan perusahaan network sekarang juga. "Baiklah, serahkan kepada aku," balas Jonathan dengan sigap. Menurut Sun Ho,
ada dua kemungkinan akan terjadi. Jika saja kita lebih hati-hati, kita diikuti oleh trader yang menyerang Hong Kong. Dan setelah Jonathan mengeceknya, Jonathan pun berkata kepada Sun Ho bahwa dirinya akan mulai menjualnya sekarang. Yah, kerja yang bagus. Mari kita lihat siapa yang mengikuti kita. Malah Sun Ho sambil menggertakkan giginya. Namun, menurut Sun Ho, tentu kita bisa menggunakan teknik investasi yang brilian di pasar saham. Seakan-akan itu milik kita. Trader mandiri akan stop kapan saja. Beda cerita untuk firma trading. Dan kini, sekarang, pihak mana? Telepon mengalir masuk. Kumohon, jika pasar saham Hong Kong anjlok di tangan kita, sejarah akan berubah. Maka akan sangat mungkin memprediksi aliran yang akan datang. Dan setelah bergumam seperti itu, informasinya pun kini telah muncul. Melihat informasi tersebut, Sun Ho dan Jonathan pun nampak sangat lega. Sial, pasar saham Hong Kong hampir nyaris anjlok, ujar Jonathan sambil mengelakkan nafasnya. Dan Sun Ho membenarkannya. Oleh karena itu, mari persiapkan semuanya dan menyesuaikan penutupan pasar. Pasar saham hari ini cukup membuat kita banjir keringat. Dan kembali di waktu yang sekarang ini, nampak Sun Ho sedang mengenakan jasnya. Sun Ho berpikir, syukurlah tak ada yang terjadi. Dengan hal ini, mari menunggu otoritas Hong Kong memutuskan. Namun, ketika Sun Ho berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Jonathan datang dan berteriak memanggilnya. Dan ketika Sun Ho berbalik, Sun Ho pun nampak bingung melihat Jonathan bertingkah seperti itu di depannya. Di mana saat ini Jonathan sudah tak sanggup mengekspresikan wajahnya kepada Sun Ho. Ia pun menginformasikan kepada Sun Ho bahwa sekarang ini kau sedang keliru, Sun. Mendengar perkataan tersebut, Sun Ho pun nampak sangat bingung. Keliru? Apa maksudnya? Jawab Sun Ho yang kini keringat mulai bercucuran keluar di wajahnya. Setelah kejadian tersebut, kini panel berpindah di Amerika Utara. Nampak para trader sangat senang setelah mendengar rencana Jonathan Investment. Karena saking senangnya, mereka tertawa sangat lantang. Menurutnya, membuat profit dengan menaikkan suku bunga Hong Kong 100%. Dari mana mereka bisa punya ide gila seperti itu? Jika begitu, berapa yang mereka minta kepadamu? Tanya pria Hong Kong tersebut. Dengan santainya, sambil meminum secangkir kopinya, pria botak tersebut menjawab, ia meminta kepadaku sebanyak 500 juta dolar. Ayah, selamat, kau telah membuang 500 juta dolar dengan sia-sia. Hahaha, jawab pria Hong Kong sambil tertawa. Dan akhirnya, kini kita bisa mengetahui pria botak itu, dia tidak lain, DP Crown General Manager bernama Cliff. Menurut Cliff, Jonathan Investment akan tamat sekarang. Ya, aku kira aku bakal dipecat karena kerugian di Thailand itu. Tapi kini aku mungkin jadi termotivasi. Dia bilang Jonathan Investment, terima kasih, dan akan menjadi rekanku. Aku tak sudi dengan itu semua. Akan tetapi ketika Cliff bergumam hal demikian, akhirnya berita tentang Hong Kong kini telah keluar. Dan ketika mereka sedang mengamati berita tersebut, dari raut wajah yang tersenyum kini menjadi wajah yang datar. Dan tak lama setelah melihat berita keseluruhannya, Cliff pun nampak sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, matanya terbelalak, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Ia bertanya-tanya, apa katamu? Hong Kong menaikkan suku bunga jadi 400%. Dengan hal ini, 3 trader dari berbeda negara itu pun kini nampak sangat panik. Dan setelah mendengar berita itu, tak selang lama, para karyawannya pun nampak sangat kesal mendapatkan informasi langsung dari Hong Kong. Kau ini ngomong apa? Menurutmu, angka itu masuk akal? Bagaimana itu bisa terjadi? Cepat cek sekarang. Dan setelah mengetahui informasi itu memang benar adanya, membuat Cliff begitu sangat frustasi. Menurutnya, jika kita ingin mengambil mereka semua, bunga bank Hong Kong akan naik sampai 100%. Tapi konsekuensinya, pendapatan Jonathan Investment turun drastis. Namun,
jika suku bunga naik ke 400%. Dengan itu, 500 juta dolar dikali 4. Dan setelah menghitung keuntungan Jonathan Investment, membuat Cliff berkeringat dingin, bertanya-tanya, dari mana ini bisa salah? Setelah kehebohan tersebut, kini panel berpindah di Korea, tepatnya di perusahaan Sunho dan Jonathan. Karena saking senangnya, Jonathan begitu sangat sedang. Sun, kau telah melakukannya lagi. Kau benar-benar pria yang cerdas. Tidak hanya Hong Kong, akan tetapi pasar saham seluruh dunia kini sedang anjlok. Dari spot chart, future chart, semuanya kini telah anjlok. Tentu kita menghasilkan banyak uang. Tentu saja Sunho sebenarnya juga tak mengetahui apabila dirinya akan untung sebanyak ini. Menurutnya, penyebaran krisis finansial Asia seperti efek domino Black Monday kedua di Hong Kong, USA, dan Jepang, harga sahamnya kini melonjak, diikuti Eropa yang mulai tenggelam. Dan satu lagi, jackpot. Itu seperti hadiah terbaik yang bisa didapatkan dari mesin slot. Inilah titik awal di era yang sekarang ini. Mata pisau, kesulitan dan keberuntungan adalah kecurangan. Namun, kekuatan uang yang kupegang akan lebih hebat dari itu. Setelah kejadian tersebut, kini muncul banyak artikel bahwa investor saham telah memprediksi masa depan. Dia adalah di daftar miliarder dunia. Dan Yap, itu tidak lain God of Investment, dan dijadikan sampul dari berita tersebut. Ya, dia adalah Jonathan Hunter, sang God of Investment, yang dimana God of Investment mengacu pada julukan orang yang saking hebatnya dalam investasi sampai mereka disebut sebagai dewa atau God. Mendengar kabar tersebut, Sunho yang sedang melatih fisiknya, menurutnya mereka bisa menulis apapun yang mereka suka. Sesungguhnya itu cukup bagus untuk menyebut kesuksesan kita. Tapi mereka bagian dari ears, bukan? Apa identitasku masih rahasia? Tanya Sunho sambil tersenyum. Jonathan menjawab, jika mereka tahu identitasmu, jelas itu akan jadi bencana. Mereka hanya tahu bahwa 51% kepemilikan Jonathan Investment dimiliki oleh orang tak dikenal bernama John Doe. Namun menurut Sunho, tidakkah itu berarti orang dari Wall Street dan Forbes mengetahuinya? Jonathan menjawab, kulakukan sekuatku untuk tetap menutupi identitasmu. Aku sudah menyewa para ahli untuk itu. Oleh karena itu, Sunho pun bertanya kepada Jonathan, jika begitu, sedekat apa Years dengan kita? Mendengar pertanyaan itu dari Sunho, Jonathan pun menjelaskannya dengan detail. Setelah kita memonopoli Thailand, kita bahkan menang taruhan lawan bank terbesar di dunia. Dengan hitunganku, perusahaan New York akan bernilai sekitar 22 miliar dolar. Jadi sekarang, kekayaan John atau Sunho adalah 11,2 miliar dolar dan kekayaanku sendiri sebesar 10,7 miliar dolar. Ya tentu saja, masing-masing diumumkan menjadi peringkat miliarder ke-18 dan ke-20. Mengetahui dirinya telah menjadi miliarder dan masuk 20 peringkat terkaya di seluruh dunia, Sunho pun nampak sangat terkejut. Menurutnya, sepertinya Dewi Fortuna ada di pihak kita ya. Dan jelas, Jonathan membenarkan perkataannya. Jika kau hitung ulang yang bisa kau ambil dari perusahaan-perusahaan rekan kita, juga ditambah dengan inflasi, sudah jelas kita akan berada di peringkat 1 dan 2. Hingga akhirnya, setelah kejadian tersebut, seminggu telah berlalu. Sunho yang sedang jalan-jalan, dirinya berpikir, seminggu setelah insiden Hong Kong, pemerintah Korea meminta bailout ke IMF 2 minggu lebih dari awal insiden itu. Mimin jelasin, bailout adalah pemberian bantuan keuangan pada perusahaan dan negara yang terancam bangkrut. Sedangkan IMF itu kependekan dari International Monetary Fund. Tidak lain, itu disebut Otoritas Keuangan Dunia. Sambil mengelakkan nafasnya, Sunho mengingat bahwa Bu Wali kelaslah satu-satunya yang membahas krisis IMF itu. Tapi itu akan jadi cerita lama bagi generasi muda. Aku biasanya juga seperti itu. Ini bukan hanya gate terbuka, lalu monster berbahaya akan muncul. Dan ketika Sunho akan masuk, seseorang menyapa, "Selamat pagi," sambil memperlihatkan Jonathan. Ia berkata, "Lihatlah kawanmu sekarang ini." Melihat tindakan pria itu, Sunho berpikir, apa dia akuntan mata uang asing? Dia manajemen bank rakyat. Dia tak pernah mengenalku, meski kita kerap bertemu beberapa bulan terakhir. Ya, sejak segalanya terasa sangat penat.
itu bisa dimengerti. Lagi pula, tak ada kepentingan di sini. Ada seseorang yang menungguku sekarang. Oleh karena itu, Sun Ho pun tidak menggubrisnya dan segera berjalan memasuki bandara. Melihat Sun Ho tidak menggubrisnya membuat pria itu begitu sangat kesal. Namun, apalah daya, ia pun melanjutkan perjalanannya. Di dalam bandara, Sun Ho pun kini telah melihat seseorang yang sedari tadi menunggunya. Dan ya, orang itu adalah seorang wanita yang sangat anggun. Karena saking cantiknya, para pria yang di sekitarnya begitu sangat tertarik kepada wanita itu. Melihatnya membuat Sun Ho hanya tersenyum. Segera Sun Ho pun datang dan menyebut namanya. "Hai, apa benar Anda Nona Jamie?" Melihat pria Asia datang kepadanya, Jamie pun bertanya, "Apakah Anda yang akan mewawancarai saya?" Dan Sun Ho pun membenarkannya. Sambil tersenyum, Jamie pun berkata, "Saya sudah menunggu Anda." Dan akhirnya mereka pun kini akhirnya akan memulai wawancaranya. Di suatu tempat, Sun Ho tanpa basa-basi memperlihatkan kartu namanya kepada Jamie. Melihat kartu nama Sun Ho, di sini Sun Ho sedang berpura-pura menjadi manajer di perusahaannya sendiri dan memalsukan namanya sebagai Eta. Jamie pun bertanya, "Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu, apa karena penampilan saya? Atau Anda di posisi mengamati kompetitor Anda?" Dan Sun Ho menjawab, "Jika hanya wawancara biasa, saya tak akan memberi Anda kartu nama saya." Tanpa berpikir panjang, Sun Ho pun menjelaskan tujuannya untuk memanggil Jamie datang ke sini. Ya tentu, Sun Ho memutuskan untuk menerimanya bekerja. Nampak Jamie sedikit terkejut mengetahui dirinya akan diterima tanpa wawancara sedikit pun. Walaupun begitu, Jamie sedikit bingung mengapa Eta alias Sun Ho ingin menerimanya. Apakah dia tidak mengetahui masa laluku? Gumamnya di dalam hati. Kendati demikian, Sun Ho pun segera melanjutkan perkataannya. "Mengenai masa lalu Anda, bagi kami itu bukan masalah, Jamie. Kami fokus pada pengalaman dan performamu di Wilshire Lab. Kami butuh perempuan Asia berpenampilan menarik yang ahli di bisnis real estate untuk mewakili kami. Ya tentu, Anda akan segera mengerti kenapa penampilanmu sangatlah penting." Menurut Sun Ho, Wilshire Lab memperkerjakan Jamie sebagai kepala kantor investasi di Asia. Ya lebih tepatnya, dia adalah perencana dan petarung garis depan. Ahli yang bisa mengubah citra negatif perusahaan menjadi positif. Namun yang terpenting adalah dia siap melakukan tindakan ilegal untuk mencapai tujuannya. Catatan kriminalnya tak mudah dilacak oleh perusahaan. Dia adalah CEO dan pemilik saham mayoritas. Tapi di kerja sampingannya, dia mencuri dari mantan bosnya. Dan itu membuatnya sempat dipenjara beberapa saat. Jelas, aku sudah mengincarnya sejak bulan Agustus. Di tengah Sun Ho memikirkan semua itu, Jamie pun bertanya kepada Sun Ho, "Saya belum pernah dengar nama perusahaan Anda." Sambil tersenyum, Sun Ho memberitahukannya bahwa perusahaan kami bernama Jeonil. "Ya, Jeonil Investment. Itulah nama perusahaanmu nanti, Jamie." Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.